Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapatkan berkat-Nya melalui ibadah ini. 2. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara A. Ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 01 79 47 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. B. Melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. 3. Minggu Advent. Pada kebaktian hari Minggu depan, tanggal 28 November 2021, gereja akan memasuki ibadah Minggu Advent yang pertama. Mohon perhatiannya. Panggilan beribadah, jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1. Hari Minggu, hari yang mulia. Yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Umat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Umat bersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 2. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 menjadi dasar. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat menyanyikan NKB 10 ayat 1 dari Kungkungan Malam Gelap. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Yeskiel 34 ayat 11-12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah.
Umat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu ya Allah, sehingga sampai saat ini kami dapat dipersatukan dalam kehidupan bersama melalui ibadah minggu, meskipun masih menggunakan secara online. Akan tetapi kami yakin, iman kamilah yang selalu menghidupkan kehidupan kami. Iman percaya kami kepada Kristuslah yang menghidupkan hidup kami. Dan firman Tuhan pada kesempatan saat ini menjadi suatu wujud nyata akan karya Allah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk Tuhan bentuk di dalamnya. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Ya, saat ini kita mengucap syukur meskipun ibadah masih online, masih disaksikan di rumah, akan tapi baik kita yang secara pribadi menyaksikan ibadah ini ataupun kita berkumpul bersama dengan keluarga kita dapat merasakan kasih Allah di dalamnya. Terlebih kalau kita lihat di minggu ini merupakan minggu terakhir kalender gerejawi, sehingga minggu ini memiliki nama ataupun secara liturgis minggu ini menjadi Minggu Kristus Raja. Dalam rangka apa? Menutup kalender liturgi gerejawi yang diawali dari besok ataupun tahun lalu saat memasuki minggu Advent pertama. Itu merupakan awal kalender gerejawi kita. Sehingga tema kita, hidupkan imanmu. Mengapa bisa demikian? Kita diajak untuk menghidupkan iman. Oleh sebab itu justru kita diajak untuk flashback selama perjalanan waktu dan kehidupan kita di minggu pertama ataupun minggu Advent pertama di tahun 2020 yang lalu. Ya pastinya di tengah-tengah pandemi. Ya pastinya juga apa? Sudah 2 tahun berarti pandemik ini menerpa kehidupan kita sebagai umat Allah. Semua merasakan. Semua pun berdampak di dalamnya. Oleh sebab itu, kita diajak untuk mengevaluasi, hidupkan imanmu. Ternyata apa? Dengan imanlah kita dapat dan mampu melewati. Karena di dalam iman ada pengharapan bersama dengan Allah.
Buktinya apa? Ini luar biasa kalau bacaan kita saat ini. Menjadi satu rangkuman perjalanan pelayanan Yesus yang singkat itu. Kalau misalnya dilihat dari penafsir atau buku-buku, lebih kurang usia Yesus 33 sampai 35. Akan tapi full pelayanan itu lebih kurang 4 sampai 5 tahun. Jadi lebih kurang di usia 30-an inilah Tuhan Yesus memulai perjalanan untuk mengawali segala sesuatunya. Dan bagian ini Yesus di hadapan Pilatus menjadi satu kesaksian rangkaian pelayanan tersebut. Dalam rangka apa? Bagaimana orang menilai, melihat keberadaan Yesus. Apakah engkau raja? Nah, kan itu. Bagi siapa? Bagi kehidupan manusia saat itu. Secara raja, secara pemahaman manusia, atau raja secara pemahaman Allah sendiri. Kalau raja dalam pemahaman manusia seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, maka anak buahku, kasarnya kalau bahasa sederhananya seperti itu, atau tentara-tentara atau pasukan-pasukanku akan melawan, sehingga yang terjadi adalah apa? Pertumpahan darah. Akan tetapi raja di dalam iman, bukan untuk pertumpahan darah pastinya, akan tetapi menebus darah-darah tersebut melalui keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tepat diskusi antara Tuhan Yesus dan juga Pilatus saat itu. Yang pertama yang dapat kita lihat dalam diskusi itu, tidak ada kegentaran dalam diri Yesus. Meskipun secara fisik dia pasti dilukai, gitu, dicambuk, ditimpuk dengan batu dan seterusnya. Dan tidak hanya fisik, secara psikis pun dia pasti terluka luar biasa. Banyak orang yang mencemooh dalam peristiwa persidangan itu. Akan tapi yang pertama yang dapat kita lihat dari bacaan ini, tidak ada kegentaran di dalam diri Yesus untuk menghadapi semua itu. Itu diawali dari apa? Peristiwa pribadi saat di Getsemani, sebelum peristiwa penangkapan, sehingga peluhnya itu seperti darah. Disinilah ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus, yang mengawali segala sesuatu ada keberanian di dalamnya. Inilah juga dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Hidupkan imanmu. Diajak untuk tidak gentar dalam menghadapi pergumulan hidup. Terlebih jikalau yang kita lakukan adalah benar di mata Allah. Jangan gentar. Kalau kita ingat khotbah di tanggal 7 yang lalu, awal minggu pertama bulan November ini, Tuhan Yesus itu memperingatkan kan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kemampuan yang dianggap lebih, baik itu pengetahuan bahkan mungkin iman. Sehingga berhati-hatilah kepada ahli-ahli Taurat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini dia. Jangan gentar saat kita memiliki keyakinan iman dan kebenaran dalam menjalankan kehidupan. Yang pertama. Dan yang kedua, ibu bapak saudara yang Yesus Kristus, tidak hanya terbatas dengan kegentaran tadi. Yang kedua yang luar biasa yang dapat kita lihat adalah saat kita betul-betul melakukan kehidupan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, hidupkan imanmu. Ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada di dalam diri kita kemampuan itu untuk menghidupkan itu, untuk menstarter itu. Tenaga kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalah adalah kita nggak mau menghidupkannya. Kuncinya sudah ada, sudah Tuhan berikan. Kunci kerajaan Allah itu. Hanya tinggal kita mau menghidupkan iman kita. Sehingga kita dapat menyalakan, kita dapat berjalan. Wah, sama seperti kendaraan gitu ya. Kuncinya sudah ada. Meskipun sekarang banyak kendaraan yang kuncinya tidak harus dicolok gitu ya. Ada start yang hanya dipencet gitu ya. Akan tapi apa? Itu sudah ada.
Yang menjadi masalah adalah kita tidak mau menghidupkannya. Damai sejahteraku ku berikan bagimu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Itu kan yang sudah diberikan Tuhan saat dia naik ke surga. Sehingga apa? Di sinilah bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus. Kita diajak untuk menghidupkan iman kita. Apa yang sudah ada di dalam diri kehidupan kita. Kita sendirilah yang menghidupkan itu. Sehingga apa? Kita dapat melewati, memampukan. Dan melalui itu semua karya Allah nyata. Oleh sebab itu, jikalau saat ini Ibu Bapak dimanapun berada sedang mengalami satu pergumulan, bahkan dalam persimpangan kehidupan, dalam menghadapi banyak hal, entah itu masalah ekonomi, relasi, ataupun orang banyak ditipu gitu ya, karena keadaan seperti ini. Ayo hidupkan imanmu sehingga apa? Karya Allah, hikmat Allah dapat nyata dan Ibu Bapak Saudara dapat bangkit dari keterpurukan untuk melewati semua tantangan ini. Karena Allah sudah memberikannya dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Pengakuan iman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita saat ini. Mari kita berdoa. Menghidupkan iman kami ya Allah, sehingga dalam kami menghadapi banyak hal pergumulan ini kami tidak gentar, karena Tuhan telah memberikan kuasa itu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan, kami tidak sendiri, ada kuasa Roh Kudus lah yang selalu menopang dan menguatkan, bahkan mengingatkan kami untuk selalu jalan bersama dengan Allah. Tuhan, kami menyerahkan di minggu terakhir kalender gerejawi ataupun saat kami sudah memasuki Minggu Kristus Raja saat ini, kami dapat memandang karya Allah. Kami diajak untuk melihat kembali karya Allah di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dimampukan, dikuatkan untuk dapat melewatinya. Oleh sebab itu kami berdoa, di mana pandemik saat ini yang masih terus terjadi, meskipun keadaan sudah mulai landai, mampukan kami untuk selalu waspada, untuk selalu berjaga-jaga, tidak abai akan protokol kesehatan, dan juga selalu berpengharapan kepada Tuhan melalui doa. Kami serahkan ya Allah ke dalam cinta kasih Tangan-Mu, sehingga penanganan demi penanganan terkait dengan COVID ini dapat kami rasakan dan dapat dilalui COVID ini, dan kami semua dapat memiliki sukacita di dalamnya. Kami berdoa juga ya Allah, saat kami menghadapi pelayanan yang saat ini juga mungkin banyak yang sudah kami siapkan untuk mempersiapkan Natal. Kepanitiaannya sudah berjalan. Bagi kami GKJ Cimahi, rekaman demi rekaman disiapkan, sehingga Natal yang kami lakukan masih online untuk bulan depan yang akan datang nanti, kami dapat persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Persiapan demi persiapan yang dilakukan baik dari Komisi Anak sampai dengan Adiuswo, Tuhan berkati mereka semua. Ada kuasa Tuhan yang menopang. Kami juga menyerahkan ya Allah, di 2 bulan terakhir pelayanan kami di tahun ini, biarlah kami dapat menyatakan kasih Allah di dalam setiap pelayanan kasih kami yang kami lakukan. Kami juga mengucap syukur kalau sampai detik ini, meskipun kami belum dapat ibadah secara on-site, kami terus dapat melakukan pelayanan kasih kami, baik melalui ibadah, melalui PA, melalui webinar-webinar. Kami mencoba untuk dapat mempertahankan iman kami di tengah pandemik, atau menjaga iman kami di tengah pandemik. Dan tidak hanya itu, kami pun diajak untuk berbagi pelayanan kasih kami dengan yang lain. Kami yakin melalui apa yang kami lakukan, meskipun sederhana dan belum memuaskan di dalam banyak hal, itu dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan dalam setiap pelayanan kehidupan kami. Inilah seruan dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih Tangan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami melalui iman. Kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Umat menyanyikan PKJ 4 ayat 1, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita bawa persembahan ini ke dalam doa yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Besar setiamu Tuhan, begitu agung dan perkasanya Engkau Tuhan. Mulialah namamu di bumi dan di dalam surga. Terima kasih ya Allah, kalau pada hari ini kami diberi kesempatan oleh-Mu untuk memberikan persembahan ini. Persembahan untuk kebesaran dan keluhuran namamu. Berkat yang melimpah Tuhan, berikan kepada kami. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kembali kepadamu. Oleh kasih karya-Mu sajalah Tuhan banyak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucapkan syukur kami kepadamu ya Allah. Terima kasih yang dapat kami haturkan kepada Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini izinkan kami berdoa kepada pengelola persembahan ini agar persembahan yang sudah terkumpul ini dapat dipakai dan dipergunakan sebagaimana mestinya, agar dapat menjadikan berkat bagi pelayanan kami di dalam masyarakat, terkhusus di tengah-tengah jemaat GKJ Cimahi. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Semoga apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Berkatilah setiap pelayanannya di mana Bapak utus dan Tuhan tempatkan. Berkatilah keluarganya, Tuhan jaga kesehatan, dan Tuhan beri damai sukacita di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan majelis-Mu, ajar kami untuk tetap setia melayani-Mu. Berkatilah keluarga, dan Tuhan jaga setiap kesehatannya. Kepada jemaat-Mu ya Bapa, tilik kami satu persatu, beri kami damai sukacita di dalam kasih-Mu. Demikian ya Tuhan rangkaian doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan mau menyempurnakan hanya dalam satu nama dan dalam belas kasih anak-Mu Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap sambil bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.